Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Abdullah SPD. Saya berasal dari SMA Nur Zaman Cilengkrang, Bandung, dan saat ini saya termasuk mahasiswa studi pendidikan kimia PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 Universitas Negeri Jakarta. Dan saat ini saya melaksanakan UKIN di kelas 10 SMA Nur Zaman Cilengkrang, Bandung dengan model pembelajaran problem based learning pada submateri uji daya hantar listrik larutan elektrolit dan non-elektrolit. Berikut video pembelajaran yang telah saya lakukan. Pelajaran kimia hari ini kita akan praktikum tentang materi yang akan dipelajari hari ini. Sebelum kita mulai, berdoa terlebih dahulu. Silakan Farel, Gifari, Bilal, Nujhan, Wafa, Satria, Sofi, Salisa. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita mereview terlebih dahulu materi pertemuan sebelumnya yang sudah kita pelajari bersama-sama, yaitu mengenai konsep larutan elektrolit dan non-elektrolit. Nah, larutan elektrolit itu adalah larutan yang terdapat zat-zat yang bisa membentuk ion-ion ketika dilarutkan dalam air. Kita ketahui bahwa ion itu ada ion negatif atau yang disebut juga dengan anion, dan juga ada ion positif atau yang disebut juga dengan kation. Nah, kalau dilihat berdasarkan daya hantar listriknya, bahwa larutan elektrolit itu dibagi menjadi dua. Pertama, ada larutan elektrolit kuat, dan yang kedua ada larutan elektrolit lemah. Nah, untuk larutan elektrolit kuat kita sudah pelajari di pertemuan sebelumnya, bahwa untuk larutan elektrolit kuat ini larutan yang terionisasi sempurna. Nah, untuk nilai derajat ionisasinya adalah 1. Kemudian yang kedua ada larutan elektrolit lemah. Nah, larutan elektrolit lemah ini kita sudah tahu bersama bahwa larutan elektrolit lemah ini larutan yang hanya sebagian dari ionisasinya. Sekarang Bapak sampaikan ada beberapa contoh larutan elektrolit dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini beberapa larutan elektrolit yang terdapat dalam aplikasi kehidupan sehari-hari. Di antaranya, yang pertama di sini ada contoh larutan elektrolit dalam kehidupan sehari-hari. Ada HCl. Nah, di sini biasanya HCl ini ada di pembersih kamar mandi. Nah, ini HCl ini merupakan termasuk ke dalam larutan elektrolit. Kemudian ada asam asetat. Ini bisa ada di cuka dapur. Kemudian ada H2SO4. Nah, ini biasa ada di akumulator atau aki kendaraan, bisa kendaraan bermotor ataupun. Kemudian ada contoh lain, contoh larutan non-elektrolit yang ada di kehidupan sehari-hari. Di antaranya ada urea. Nah, ini biasa digunakan untuk pupuk, ya, untuk pupuk. Kemudian ada glukosa C6H12O6. Nah, glukosa ini bisa berasal dari roti, bisa berasal dari gandum. Ini beberapa contoh dari larutan elektrolit yang berada di kehidupan sehari-hari. Ya, pembelajaran hari ini melalui pendekatan saintifik dengan model problem based learning serta metode praktikum, peserta didik dapat membedakan daya hantar listrik berbagai larutan melalui perancangan, pelaksanaan, percobaan, sehingga terbentuk sikap disiplin, jujur, dan tanggung jawab. Nah, ini tujuan pembelajaran hari ini.
Sehingga materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu praktikum uji daya hantar listrik terhadap beberapa larutan. Oke, sebelum kita melaksanakan pembelajaran praktikum, kalian amati terlebih dahulu. Ini ada gambar, ya. Silahkan kalian amati. Kemudian nanti akan Bapak tayangkan beberapa video, ada 2 video yang nanti kalian amati. Salah satu bahaya yang mengintai ketika banjir melanda adalah tersengat listrik. Sengatan listrik saat banjir atau di genangan air bisa sangat berbahaya hingga dapat menyebabkan kematian. Efek sengatan listrik sendiri dapat membuat kejang otot, mati rasa atau kesemutan, sesak nafas dan sakit kepala, gangguan penglihatan atau pendengaran, detak jantung bermasalah, terbakar bahkan sampai hilang kesadaran. Maka darinya, untuk meningkatkan kewaspadaan pada kondisi ini, ada baiknya kita mengenali pertolongan pertama jika tersengat listrik, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Elektrolit dan non-elektrolit atau larutan yang menghantarkan listrik dan larutan yang tidak menghantarkan listrik. Dari pengamatan gambar dan video tadi, kira-kira apa yang kalian bisa tanyakan? Cung. Yang pertama, yang pertama boleh, yang kedua boleh. Bagaimananya si alat tersebut bisa bekerja dan menghasilkan listrik untuk menyetrum si ikan. Coba lagi. Pertanyaan dari video tadi. Yuk, pelan-pelan. Pak, Ya, bisa. mengapa orang tersengat listrik ketika banjir? Ya, mengapa orang bisa tersengat arus listrik ketika banjir? Siapa lagi? Apakah semua larutan dapat menghantarkan listrik? Apakah semua larutan itu bisa menghantarkan arus listrik? Kita simpulkan pertanyaan yang akan kita pecahkan melalui praktikum uji daya hantar listrik larutan elektrolit dan non-elektrolit. Yang pertama, apakah semua larutan itu bisa menghantarkan listrik? Kemudian yang kedua, mengapa orang bisa tersengat arus listrik ketika banjir? Yang ketiga, mengapa orang yang sedang menangkap ikan tidak ikut tersetrum? Oke, itu pertanyaan yang akan kita pecahkan melalui praktikum. Sebelum kalian melakukan praktikum, kalian berkumpul terlebih dahulu dengan kelompok yang sudah Bapak tentukan. Ini untuk pembagian kelompoknya, silakan bergabung dengan kelompok yang sudah ditentukan. Ini kelompok 1, 2, 3, 4. Cocok gabung. Sudah berkumpul dengan kelompoknya? Sudah Bapak bagikan KPD-nya untuk membantu kalian melakukan kegiatan pembelajaran ini. Sebelum melakukan kegiatan pembelajaran selanjutnya, Bapak sampaikan terlebih dahulu KPD di halaman pertama. Nanti kalian isi nama kelompok. Masalah yang tadi kita sudah simpulkan ya, tuliskan di sini. Tadi kan ada 3 masalah. Nanti masalahnya tuliskan di sini. Kemudian tuliskan alat dan bahan praktikum. Kemudian buatlah prosedur percobaan berdasarkan gambar rangkaian uji daya hantar listrik. Selanjutnya kalian lakukan uji daya hantar listrik ke beberapa jenis larutan. Kemudian presentasikan, dan yang terakhir adalah menyampaikan kesimpulan.
Kalian isi terlebih dahulu tahap 1 dan tahap 2. Bapak ini namanya apa, Pak? Itu sini ini baru tahu. Bapak ini namanya apa? Nah, Ini bokapnya. nah. Bahannya apa? Oh, ini baik ini. Langsung merangkai alat ujinya. Jadi rangkai dulu sesuai gambar. Kamu ngapain? Siapa? Udah berlagi. Pakai apa langsung sesuai gambar gitu. Ini juga disebutkan. Nah, itu bukan. Buat orang yang belakang. Oh, iya. Kurang. Udah gini. Bapak nggak ada kebutuhan. Kan ada video. Nggak ada. Pakai gigi atau? Nah, itu mah gampang ditarik juga kan. Yang itu yang pakai paku dah. Bapak ini bukannya. Ini paku ini nanti. Ini nanti. Itu susah. Jadi yang satu tabel dibagi 2. Bagi dua, Pak. Ini bagi dua gini. Ini sesuai gambar. Ada satu yang dibagi 2, ada yang satu langsung ke baterai, ke lampu. Lihat tuh, ya. Yang hitam dibagi dua. Ini kan bagi 2, satu buat ke sini satu, dari sini ke sini. Yang ini buat apa, Pak? Nah, ini yang langsung ini langsung boleh yang ini, boleh yang ini, bebas. So, coba. Bapak ini tempelnya Pak. Buka dulu itunya. Ya, soalnya. Nyala nggak? Kuat? Ya. Sini yang macam. Doang yang disebut. Ya udah satu. Ini lah masalah. Dikasih modal dulu. Aja, jangan banyak-banyak, di bawah simpennya gelasnya. Lihat Bapak apa kan?
Nah, nanti yang air dulu, setelah air dulu kemudian masukkan garam. Air. Bapak itu alat apa Pak? Ini. Jadi apa sih dong ininya? Aku. Ya, yang garam masukkan kemudian aduk. Supaya tuh kayak yang kelompok itu rapi nyimpennya. Sok nyala. Coba dilihat dulu kelompoknya. Gila ini. Pantesan dari tadi. Udah. Ini kena ini teh di batang si Kenain enggak? jangan Enggak nyala. nggak nyala. Udah nyala berarti. Nyala lampu. Tidak ada. Ada kan? Tidak ada semua. Tidak nyala tulisnya. Iya, tidak ada. Tidak nyala. Apa ini gak nyala, Pak? Air juga. Air. Ayo. Enggak cuma apa beda lagi ke Nah, itu bagus kan. Apa ini mau nyala? Dan nyalakannya air. Ya tulis kalau nggak nyala nggak nyala, kalau nyala nyala ya. Ini nggak kebanyakan. Ada yang Kenapa harus banyak? Bapak ini. Kamu nyala gak? Agak. Air biasa. Enggak. Jangan banyak banyak aja. Enggak mau buang ke mana? Itu ember. Oke, boleh dinahan ini. Nah, soal Bapak 50 dua baterai Pak. Ya, 2 baterai soalnya gak bakal kuat nih. Aku juga 2 baterai baru nyala. Enggak kan sama aja. Mana? Coba. Ini ada lagi. Ada gelembungnya nggak? Ada. Atau jangan diangkat, napas dicelup. Nah. Enggak ada keluar. Oh, ada tuh di sini. Yang di sini enggak? Yang di Citra Badi. Iya emang enggak nyala. Ya udah. Kalau nyala di ya udah ganti larutan, udah selesai. Bapak ini pakunya mau bawa biswa. Mana? Ada gelembungnya. Wih, banyak gelembungnya. Nyalanya lemah. Redup. Boleh kalau bisa dijauhin ya jalan nih. Itu jalannya. Bapak cukanya habis aja Pak. Cukanya habis aja. Saya ini ya. Sekarang pegang baterai. Ini udah segini. Ujung. Mana itu nggak nyala? Redup banget, Pak. Ini redup banget. Oh. Ada tuh kecil, kayak kunang-kunang. Gelembungnya ada. Ada banyak-banyak. Pinnya kayak kunang-kunang. Oh. Bisa nyampe 4. AH 03 enggak Pak, udah aman. Yang tadi nggak kesiap tuh sama yang itu. Yang mana Pak? Yang itu. Nggak kesiap gitu? Habis kok itunya. Baterai. Udah, cepat orang. Kamu pada presentasi.
Apa Pak tandanya Pak? Oh ini kan. Air garam. Bapak kalau ini yang Bapak. Ini apa? Apa tiga materinya? Apa? Atletik. Kamu suka? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mempresentasikan tentang laporan kita, yaitu laporan hasil percobaan daya angkat listrik, perangkat elektronik, elektrolit dan non elektrolit. Oke, jadi rumusan masalah pertama, apakah semua larutan dapat menghantarkan listrik? 2. Mengapa ikan di sungai dapat mati tersengat arus listrik? 3. Mengapa orang yang berjalan di genangan air bisa tersengat arus listrik? Langsung dilanjut. Bahan sedikit. Di sini menggunakan alat pertama lampu, baterai, kabel, elektrolit berbuah, gasnya semelapar. Bahannya ada air, larutan cuka, larutan NaOH, baikin, sama larutan garam. Prosedur percobaan yang pertama, memakai alat pengolahan listrik, larutan elektrolit dan non elektrolit sesuai gambar di samping, yaitu 3 banyak. Kedua, masukkan kedua elektroda ke dalam larutan yang telah disediakan. Data hasil pengamatan. Di sini Barangkali ada perbedaan di sini. Di sini hasil percobaan kita, pertama larutan air, pengamatannya lampunya mati, pengamatan lembung ada, larutan cuka, nyala lampunya mati, gelembungnya ada banyak. Terus larutan NaOH itu nyala lampunya redup dan gelembungnya ada banyak. Baiklin nyala lampunya mati, gelembungnya ada tapi sedikit. Larutan garam, pengamatan lampunya nyala dan ada banyak gelembung. Selanjutnya adalah pembahasan satu larutan apa saja yang dapat menghantarkan listrik dan yang tidak menghantarkan listrik. Larutan yang menghantarkan listrik, air garam, dan larutan NaOH. Larutan tidak menghantarkan listrik, air, baiklin, dan cuka. Apa ciri-ciri larutan menghantarkan arus listrik? Adanya nyala lampu dan terdapat gelembung pada elektroda. Apa ciri-ciri larutan yang tidak menghantarkan arus listrik? Tidak ada nyala lampu dan gelembung pada elektrodanya. selanjutnya apa? Keempat, perkiraan mengapa beberapa larutan dapat menghantar listrik? Jawabannya, karena larutan elektrolit terurai menjadi ion-ion, sehingga pada saat dicelupkan, ion-ion positif menuju elektroda negatif dan ion-ion negatif menuju elektroda positif. Kelima, larutan elektrolit secara teoritis dapat dibagi menjadi 2, yaitu larutan elektrolit kuat dan larutan elektrolit lemah. Jelaskanlah apa yang membedakan elektrolit kuat dan dengan elektrolit lemah. Tuliskan contoh yang kamu ketahui. Jawabannya, larutan elektrolit kuat itu terurai atau terionisasi sempurna dengan sedangkan elektrolit lemah itu terionisasi sebagian. Jadi kesimpulannya, apakah semua larutan dapat menghantarkan listrik? Tidak. Tidak semua larutan dapat menghantarkan listrik karena tidak semua larutan dapat terionisasi. Yang kedua, mengapa ikan di sungai dapat mati tersengat arus listrik? Jawabannya, karena ikan dapat menghantarkan arus listrik sedangkan air di sungai diberikan aliran listrik akan menyebabkan ikan tersengat arus listrik. Ada pertanyaan atau ada yang beda di sini? Pada larutan yang dapat menghantarkan listrik, larutan juga sama larutan NaOH. Dan yang lain sudah apa?
semua larutan bisa menghantarkan listrik, karena ciri-ciri larutan yang dapat menghantarkan listrik itu adalah nyala lampu dan terdapat gelembung. Jadi walaupun lampunya tidak nyala tetapi ada gelembung, berarti itu termasuk larutan yang dapat menghantarkan listrik. Jadi pertanyaannya Komentar. Jadi yang lain ini semuanya elektrolit atau non elektrolit ada? Gelar. air berapa? Air enggak. Kenapa enggak? Karena nggak ada gelembung sama nggak ada lampunya nggak nyala, ada gelembungnya juga. Dah, tuh. Udah ada lagi? Yang nanya nggak ada? Oh, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Terima kasih kepada kelompok yang telah mempresentasikan hasil percobaannya. Kita simpulkan terlebih dahulu. Siapa yang akan menentukan? Saya. Ya, Pak. Jadi ciri-ciri dari larutan elektrolit yang pertama, larutan elektrolit yang kuat itu nyala lampunya terang dan juga terdapat gelembung gas. Sedangkan elektrolit lemah itu nyala lampunya redup dan gelembungnya agak sedikit. Sedangkan pada larutan non elektrolit tidak ada nyala lampunya padam dan juga tidak ada gelembung gas. Ya, jadi larutan elektrolit itu ada nyala lampu atau ada gelembung. Jadi bisa salah satu ya. Kalau contoh lampunya mati tapi gelembungnya ada, berarti itu masih termasuk ke dalam larutan elektrolit. Nah, kalau yang non elektrolit sama sekali tidak ada, lampunya tidak nyala, gelembungnya pun tidak. Sebelum ditutup, Bapak akan terlebih dahulu soal evaluasi ya, untuk mengecek apakah pelajaran hari ini kalian sudah paham ya atau belum. Kelasnya pas lupa. Kelasnya Ya, udah, boleh. Yang KPD-nya apa udah? Jam berapa, Hen? Jam Terakhir kita refleksi terlebih dahulu dari pembelajaran yang telah dilaksanakan. Belajar sekarang sangat seru, praktiknya sangat menyenangkan, pokoknya banyak pasti. Pelajaran kali ini dimulai dengan berjalan lancar, tapi ada sedikit kekurangan kayak mungkin pokoknya baut jadi sedikit pusing ya. Tapi so far good Pak. Pelajaran hari ini, Pak. Tapi metodenya tadi Pak ditekan ke 10, Pak. Kalian pelajari terlebih dahulu materi yang akan datang ya, tentang materi yang baru. Kalian pelajari terlebih dahulu. Kita tutup dengan bacaan hamdalah.